jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita kembali lagi di Islam itu Indah. Buat jamaah yang di rumah yang baru bergabung ya, kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah Magabut, makan gaji buta. Nah ini hari serem banget nih kalau sampai kita nih Ustadz ya dicap sama orang-orang ini kita makan gaji buta. Dengernya aja udah gak ada keberkahan seolah-olah. Nah, perasaan ini, malu. Malu. Kayak orang diejek. Bener. Ini bukan ejekan lagi ini ya kan. Udah lebih dari ejekan kayaknya levelnya. Ini Masya Allah. Nah sebelum kita coba lanjut nih ya. Nih kita ada coba ngebahas lagi nih masalah tadi yang sempat mungkin kepotong. Ada berita viral seorang guru memalsukan kematian dan mendapatkan gaji buta. Nah tadi sempat kepotong nih pertanyaan kita sama guru kita Ustadz Abi Fidan. Ini ada apa namanya artikelnya di belakang ini. Ya bolos 8 tahun di Binjai ini. Diterima gaji hingga bisa cairkan dana taspen. Ini kisah nyata. Jadi ini memang benar-benar magabut karena nggak ngapa-ngapain selama 8 tahun terima gaji. Bisa guru ya padahal ya. Ini guru ini. Nah ini bagaimana nih kalau makan gaji yang kita makan itu makanan haram ya dari hasil kerja. Kayak tadi kita bilang itu adalah gaji buta. Apakah yang akan terjadi pada saat seseorang mau makan makanan hasil dari gaji buta itu tadi? Mohon izin penjelasannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada saat kemudian kita melakukan suatu hal, apalagi pekerjaan ya. Pada saat kita bekerja, tiba-tiba pekerjaan yang kita lakukan itu, imma dia adalah sumbernya dari sumber yang haram, atau cara dia melakukan pekerjaan itu kemudian masuk kepada kategori yang diharamkan. Begitu, yang diharamkan. Maka hasilnya pun otomatis akan menjadi haram. Otomatis itu, otomatis. Nah, pada saat hasil gara-gara dari apa? Dari teknis pelaksanaan pekerjaan itu haram, hasilnya haram sehingga berlakulah hukum-hukum keharaman bagi orang-orang ya yang menikmati hasil tersebut. Jadi, kalau misalnya ada guru yang modelnya seperti ini, 8 tahun kemudian beliau mengambil gaji, memalsukan kematian. Betul. Untuk mengambil gaji, menyairkan dana taspen. Betul. Ya. Kita bayangkan, maka satu ya tadi saya bilang kepada Mas Fadli apakah dia akan terkena azab? Nggak takut dia kena azab itu. Ya. Azab Allah memang azab Allah akan Allah berikan itu di akhirat. Ya. Di dunia azab yang Allah segerakan itu azab pada saat seorang anak durhaka kepada orang tuanya. Itu langsung. Sementara yang lain-lain ya namanya memang bukan azab tetapi Allah meluruskan perkara-perkara yang bengkok dari seorang hamba itu. Masya Allah. Diluruskan ini bisa dengan ujian ya, bisa dengan musibah yang ditimpakan. Betul. Kan begitu ya. Atau juga menarik perlahan-perlahan dari apa? Dari keinginan seorang hamba itu untuk kemudian beribadah kepada Allah. Lisannya jarang kemudian menyebut nama Allah. Kemudian sholatnya berat dia lakukan. Ya. Puasanya juga seperti itu. Dan salah satu yang menyebabkan ini termasuk dari azab kalau kita memandangnya adalah yaitu pada saat seseorang memakan hasil yang haram. Kemudian dia berdoa kepada Allah, wallah doanya tidak akan Allah terima. Tidak akan pernah dikabulkan. Dalam hadis Rasulullah SAW ada seorang pemuda. Yang pemuda ini dalam keadaan safar. Orang kalau dalam keadaan safar itu kan pasti doanya mustajab itu. Betul. Ya, pakaiannya lusuh, berdoa kepada Allah. Ya Allah, hamba mohon ini, Allah, hamba mohon ini, hamba mohon ini. Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat melihat pemuda ini sedang berdoa. Kemudian Rasulullah mengatakan, bagaimana doanya bisa dikabulkan? Sementara pakaiannya dari hasil yang haram, makanannya makanan yang haram, semuanya haram. Bagaimana mungkin kemudian doanya dikabulkan? Subhanallah. Ini berarti apa? Berarti kita sudah termasuk orang-orang yang Allah akan diamkan nanti di akhirat. Doa di dunia aja nggak didengar, apalagi nanti di akhirat. Subhanallah. Ya, satu. Yang kedua, pada saat dia mengambil hasil yang haram. Kemudian hasil ini dia belikan makanan dan minuman. Makanan dan minuman ini kemudian diberikan kepada istri dan anak-anak atau kepada pasangan. Ya, maka pada saat kemudian makanan dan minuman ini tumbuh menjadi daging. Daging inilah yang kemudian akan menghalangi orang-orang tersebut untuk kemudian beribadah kepada Allah. Nauzubillah. Panjang ini jadi jawabannya ya. Maksudnya jadi efeknya ini bukan cuma hanya itu saja saat itu aja. Betul. Tapi panjang. Di dunia dapat, di akhirat lagi juga dapat. Betul. Dan ini domino efeknya kepada siapa? Kepada orang-orang terdekat.
dia punya anak, anaknya diberikan hasil yang haram, jangan salahin anaknya. Pada saat mendengarkan azan, wa fi azanihim waqra. Kupingnya tersumbat. Kayak nggak ada azan. Disuruh sholat, aduh nanti aja deh. Iya, tapi enggak. Subhanallah. Disuruh ngaji, boro-boro. Yang ada apa? Yang ada guru ngajinya disuruh pulang. Astagfirullah. Jangan terburu-buru untuk menyalahkan anaknya. Lihat dulu, jangan-jangan hasil kerja kita, kemudian kita berikan kepada anak-anak itu, jangan-jangan bercampur dengan hasil yang haram. Syubhat aja nggak boleh, masa haram boleh? Ini dia. Benar, itu lebih parah lagi. Lebih daripada parah syubhat. lagi. Iya, benar, Kalau benar. kita orang beriman pasti meninggalkan yang syubhat itu. Apalagi yang haram. Maka tidak ada di dalam otak atau pikiran orang beriman itu terlintas untuk mencari hasil yang haram atau Nauzubillah. pekerjaan yang haram. Ini nih tugasnya Wallahu kita a'lam sebagai bishawab. bapak nih ya, sebagai Betul. kepala keluarga, jangan sampai mudah banget nih memudahkan untuk memberikan rezeki kepada keluarga dan anak kita, terutama istri dan anak, untuk hal-hal yang negatif atau yang haram. Ternyata tadi akibatnya ini bisa jadi panjang nih, menempel di daging, dagingnya menjadi tumbuh ya kan, dia makan ini ternyata sholatnya jadi begini, begitu dan lain-lain. Ini Masya Allah, Subhanallah, ya Allah, nauzubillah, astagfirullahaladzim. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya, kita masuk ke pertanyaan sosmed nih, kita minta tolong nih dari Ustadz Maulana, nanti siap-siap jawab nih. Pertanyaannya dari Instagram hamba Allah nih.